Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, Begundal Bastian. Oke, gas gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan malam hari ini hasil dari bambu unik yang tadi sore sempat saya dapatkan ya. Salam metal pokoknya. Nah ini teman-teman hasil bambu unik yang sudah saya dapatkan, yang malam hari ini akan kita edukasi kembali ya, karena ini sudah kita rapikan, sudah kita bersihkan teman-teman, dan inilah proses hasil akhir dari bambu unik yang saya dapatkan, dimana bambu unik ini punya pakem bambu sambung rogo. Nah ini sambung rogo teman-teman. Ciri-ciri bambu sambung rogo ini luka alam nih, luka alam yang membelah seperti ini teman-teman ya. Nah di sini ada bambu petuknya nih. Ini antara ruas mata ranting ini dengan mata ranting ini namanya petuk tumpang rogo ya. Nah di sini nih baru ini pakai kelangkahnya, ini petuknya di sini nih teman-teman, keren nggak? Oh ya, ini kita buat tongkat. Ini bambu yang memang tadi sore sempat saya dapatkan teman-teman ya. Jadi ini hasil dari pembolangan saya ya. Ini saya buat tongkat-tongkatnya nanti kayak gini teman-teman cara pakainya ya. Jadi cara pakainya seperti ini, memanjang tuh. Nah ini masih basah teman-teman. Jadi kalau bambu ini nanti kalau udah kering ini sangat keras teman-teman ya. Kadar kekerasannya ini beda ya, semakin keras semakin terasa sekali teman-teman, karena jenis bambu ini jenis bambu Japanese, bambu yang sering buat pagar ya. Biasanya ini banyak sekali di jalan-jalan tol teman-teman, atau di pagar-pagar pabrik besar ya. Nah ini ya Kang Bona, ini hasil bambu unik tadi yang saya dapatkan. Ini sudah bersih kan, sudah hijau, tadi kan warnanya putih karena ini sudah kita cuci, tinggal ini nanti proses pengeringan saja teman-teman ya. Nah ini hasilnya nih bambunya tuh. Jadi di sini petuknya di sini teman-teman. Nah ini bambunya membelah ya. Jadi ini yang dinamakan bambu sambung rogo teman-teman ya. Di sini ada carang manten. Carang manten itu ada dua mata ranting nih. Satu, di sini ada mata ranting lagi. Nah ini petuk tongkat. Ini namanya bambu Japanese jenisnya ya, dari jenis bambu Japanese atau bambu yang sering buat pagar. Nah nih kita udah dapat dua teman-teman. Ini yang satu lagi nih. Wah kalau yang satu ini lebih berat teman-teman, kan ini buntet bambunya ya. Kalau ini jenisnya dari bambu tumpang sari teman-teman nih. Ini jenis dari tumpang sari. Jadi tumpang sari ini ada dua mata ruas nih. Satu, dua. Ini juga ada dua ruas ya. Ini ada lagi tumpang sari. Ini tumpang sari 4 sap. 1, 2, 3, 4. Jadi tumpang sari itu semakin banyak tumpang sari itu semakin bagus teman-teman ya. Jadi dia punya energi khusus. Kebetulan bambunya ini buntet, tidak berlubang ya, ini. Jadi bambunya buntet, tumpang sari ini 5 sap. Kalau yang di atasnya di sini nih teman-teman,
Ya, kalau yang atas ini namanya bambu yin yang. Ini jenis yin yang. Ini atasnya udah dipotong teman-teman. Coba kalau nggak dipotong mungkin lebih terasa ya. Tapi ya namanya juga di alam ya. Masih untung ini motongnya nggak di sini teman-teman. Nah ini jadi namanya ini bambu yin yang. Ya, petuknya petuk SR yin ya. Ini teman-teman. Karena ini di dalam ruas satu ruas ini. Nah ini panjang, ini juga saya buat tongkat. Mungkin rencana nanti mau saya potong, mau saya ambil potong segini teman-teman. Potong ini nanti potong segini ya, biar nggak terlalu panjang ya. Jadi seperti itu. Mantap ya teman-teman, hasilnya ini bambunya buntet. Jadi kalau bambu buntet ini simbol kejantanan atau ketangguhan ya. Jadi bambu buntet ini memang kalau pada zaman dahulu itu sering dimanfaatkan atau difungsikan untuk tolak balak ya, atau wadi. Wadi itu sarana yang orang pasang susuk. Biasanya orang yang pasang susuk kalau sarana wadinya bambu buntet itu sangat susah ya untuk dilumpuhkan ya. Dilumpuhkan dalam arti ini dia punya wadi ya. Jadi kalau wadi itu, kalau misalkan wadinya talas hitam atau daun kelor, tusuk sate gitu ya, itu mudah teman-teman. Tapi kalau di bambu buntet ini sangat susah ya pantangannya. Jadi kalau orang yang punya susuk yang pantangannya bambu buntet, dia kemana-mana akan terasa nyaman ya. Terasa nyaman karena biasanya wadi ini jauh dari pantangannya ya. Nah seperti ini. Nah ini biasanya difungsikan seperti itu. Makanya bambu buntet ini untuk menetralisir orang yang punya energi-energi yang negatif teman-teman. Apalagi ini tumpang sari. Tumpang sari ini dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Ini ada 4 sap lagi. 4 sap nih. Dari sini nih 1, 2, 3, 4. Ya 4 sap ini buntet jadi berat teman-teman ya. Ini mau saya jadikan tongkat. Ini rencana nanti tongkat bambu buntet tumpang sari 4 sap. Nah, ini kita bisa buat tongkat. Pegangannya nanti kalau buat tongkat bagusnya dibalik teman-teman pemakaiannya ya. Jadi nanti kita ambil di ruas yang sini nih teman-teman. Jadi nanti kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 5 ruas nanti. Nah ini teman-teman. Jadi siapa tahu nih, ini kalau dibawa kemana-mana nyaman teman-teman. Karena bambu ini bambunya buntet. Jadi kalau mengenai seseorang, kalau dibawa untuk mukul, ini madeg rasanya teman-teman. Karena ini bambu buntet punya kadar berat yang memang cukup lumayan ketika untuk mukul. Ya. Ya. Jadi bambu buntet ini bambu simbol ketangguhan teman-teman. Jadi semakin buntet punya kadar kemampuan. Karena buntet ini tidak ada rongga, sehingga di dalam pengendaliannya ini terasa ya berat bebannya teman-teman. Jadi kalau orang yang tidak berlubang, biasanya ini orang yang punya berat beban. Maka abot yo Mbak, iyo berat banget ini teman-teman, benar serius. Ya, nah beda dengan yang ini. Kalau yang ini namanya bambu petuk ini. Tumpang sarinya adanya di atas teman-teman. Nah, ini kayak bukan. Nah, wah Kang Denny berapa maharnya? Langsung aja ke Wawa, masuk ke Wawa Kang. Kalau memang benar-benar tertarik langsung aja ke Wawa ya. Nah ini nih buntet nih. Ini hari ini mau saya potong ini ya. Mau saya potong. Kita potong 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau potong segini nih. Cukup enggak sih ya? Oke lah, nanti kita potong.
Oke ngono gonku bambu ngono gue Kang ya, kalau banyak ambilin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Kang di tempatku banyak bambu kayak gitu, ambil, kumpul-kumpulin, simpan gitu ya. Kang di tempatku banyak bambu petuk jalu, ambil, simpan gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau memang apa yang saya edukasi kebetulan di wilayah Panjenengan memang banyak, potongin teman-teman, ambilin ya keunikan-keunikan di alam. Lalu kaji apa sih manfaatnya gitu ya. Tapi yang unik ya, jangan kalau jenis bambunya, kalau yang unik ada keunikannya, ada pakemnya. Nah ini walaupun tumpang sari seperti ini banyak, nggak cuma satu sap teman-teman, ini 4 sap ya. Wah ini bisa Kang jadi bambu gila ini ya. Tadi aja ketika saya dapatkan sedikit jadi gila kan. Kalau kaku tadi sampai joget-joget saya ini bambu tumpang sari sampai gejal-gejal kayak gini tadi. Ini ya kan, apalagi yang ini nih, buset dah. Simak ya teman-teman nanti di channel YouTube saya Arianto Pedok tuh ya, keunikan-keunikan bambu ini sampai saya mental tadi teman-teman ya. Bel gedes bener, nggak kalah kaku ini bambu ini. Tuh, petuk ini tadi teman-teman, bener ini. Tadi waktu masih di alam ya, ini kan tinggi ya tadi ya. Alhamdulillah ya Allah. Bambu petuk Kang, bambu petuk Kang gitu ya. Ayo lep. Udah nggak usah lep dulu sama si teman saya itu tadi si Arjo Mamung. Lep Kang, lep. Ora usah dilep. Aja dilep, engko bae gampang harus dipotong kalau mbek dilep gitu. Ora Kang lep, wis tenang bae ping petuk, kita dokumentasinya nanti aja gitu. Wah, begitu dipotong kalah kaku. Ada alis lagi di sini, tengah-tengahnya ruasnya gini. Ini tadi nggak terlihat kayak gini teman-teman. Jadi di sini ini alis ini tadi nggak terlihat, sini loh, yang tengah ini nih. Jadi kayak gini. Jadi kalau di atas kayak gini kan kayak bambu petuk. Petuk. Kalah kaku. Sampai kita pok ame-ame Kang. Wah, begitu dipotong bismillahirrahmanirrahim, kita kunci dulu. Setelah kunci kita potong, begitu potong tarik bergetek. Begitu kita lepas lumpringnya, di sini masih ada. Buset Kang, kalah kaku. Ada ruasnya maning. Ayo malah bahasa begitu dilihat malah di sini nih petuknya, malah di sini nih petuknya nih. 1, 2 naik ke atas sekali ya nih. Bambu petuknya di sini malah ini petuknya. Aduh. Bikin saya ini petuk-petuk yang dicari oleh kalangan para pencinta bambu unik ya. Aduh. Tapi ya alhamdulillah teman-teman, walaupun seperti ini masih punya keunikan yang bisa kita manfaatkan dari jenis bambu sambung rogo. Tuh. Ya kan. Nah ini nanti kita tinggal nunggu keringnya ya. Kang Fatur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mutiara apa manfaatnya? Mutiara itu kan berlian mutiara. Ya Allah, mutiara ya sebagai daya pengasih dong mutiara kan. Berlian itu kelas canggih itu. Hobi apa saja boleh los Kang. Oke. Jadi gini teman-teman. Sebetulnya beberapa hari yang lalu kan waktu saya bolang, yang ngikutin nggak waktu kita bolang, posisi saya tersesat di salah satu tempat ya, dan saya sempat menginap sempat berteduh di salah satu tempat musolah yang tidak dipakai ya teman-teman di situ. Nah beberapa hari yang lalu saya sempat datangi lagi teman-teman, dan ternyata ada beberapa keunikan yang bisa saya dapatkan lagi. Ini keren ya. Tahu nggak apa yang saya dapatkan kemarin? Nah, sehingga badan saya sedikit ngedrop. Nah inilah permasalahannya ya. Nanti kita spill hasil beberapa keunikan pusaka yang ada di salah satu tempat musola tersebut. Tapi nggak saya live teman-teman, karena takut digerebek keluarga lagi, nanti kalah kaku lagi saya. Saya nge-live kayak gini istirahat malam-malam,
Saya digerebek warga, kalau kaku dikirain saya ngapa-ngapain ya. Gini, mutiara ya, mutiara itu bukan mutiara Kang, namanya itu mustika bambu ya, mustika bambu atau air yang mengendap menjadi kristal bambu, namanya batu tuli. Kalau belum keras namanya batu tuli, itu namanya batu tuli yang ada di dalam bambu ya. Itu bukan mutiara, itu namanya kristal bambu, atau kalau sudah keras itu namanya mustika bambu. Itu memang bisa untuk pengobatan penyakit dalam ya. Itu sering ya, itu saya edukasi ketika saya dapat adanya mustika bambu yang bunyi kayak gini nih, klotak 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 kayak gitu. Kalau itu sudah keras namanya itu mustika bambu. Kalau masih kalau dimasukkan air itu masih bisa hancur atau bisa lebur, itu namanya batu tuli, pengendapan air yang mengkristal sehingga menjadi gumpalan seperti batu gitu. Itu untuk pengobatan penyakit dalam. Yang mustika Kang Mas, kalau mustika ya udah mengeras ya, jadi pengendapan air yang mengkristal akhirnya menjadi keras. Nah itu ada unsur-unsur energi alam, jadi seperti itu. Nah ini teman-teman masih mengenal nggak hasil bolan saya ini? Sudah saya bikinkan kerangkanya dari gali kelor teman-teman. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Nih nggak nanggung-nanggung teman-teman, kita bolangnya nih. Ini udah saya bikin pakai kerangka daun kelor ya. Ini nanti tinggal proses pengiriman. Nah kira-kira ternyata teman-teman, namanya pusaka-pusaka alam itu terkadang nggak cuma satu ya. Bismillah, kita spill. Cuma ini belum jadi gagangnya. Rahayu. Ini teman-teman, sudah saya buatkan pakai daun kelor. Ini yang dulu ketika saya bolang yang tersesat di salah satu musola ya kan. Nah ketika saya datangin lagi beberapa hari yang lalu, alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Jadi ya namanya juga hasil bolang, tapi nggak saya lab, karena kalau di lab takutnya dikirain nanti kalau kaku lagi teman-teman, saya digerebek warga. Waduh, kalau kaku. Nih yang pertama, ini yang saya dapatkan pertama nih. Bismillah. Ini yang pertama teman-teman ya. Tuh. Ini yang pertama. Nih. Ini yang baunya udah wangi. Ini kerangkanya pakai gali kelor teman-teman. Ini kerangkanya pakai gali kelor ya, keris yang pada waktu itu saya dapatkan hasil bolang. Ini sampai saya digerebek warga. Nah ini, jadi ini kan saya kan udah punya gali kelor ya, punya gali kelor, kerangkanya saya bikin seperti ini ya. Tapi ini yang ininya bukan saya yang bikin. Kalau aku nanti saya nggak bisa bikin, cuma Kang tolong bikinkan pada keris bentuknya kayak gini. Ini yang pertama teman-teman, ketika saya datangin lagi beberapa hari yang lalu, sampai ya sedikit lah ya ingin mengkuak sisi lain di wilayah situ, karena ini salah satu ageman dari Mbah Kiai Beber, namanya Mbah Kiai Beber. Ini cukup menarik Mbah Kiai Beber teman-teman, karena lokasinya itu musola yang ada di tepian pantai. Karena cukup lama ditinggalkan oleh beliau, akhirnya itu tidak ada aktivitas lagi ya, tidak ada aktivitas lagi. Kebetulan ketika saya bolang di situ, nah inilah ya, sampai saya mau lari teman-teman, lari saya waktu itu mau lari karena kaget saya,
Udah begitu kan muncul cahaya warna putih, wap 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 wap, masuk deh. Nah, saya perhatikan dulu di situ, wah cahaya apa kok aneh gitu kan. Akhirnya saya ambillah senter waktu itu, senter pakai HP yang satunya saya senterin. Nah, ketika saya ada di wilayah situ menarik perhatian teman-teman. Ternyata begitu saya masuk akan lebih dalam, masuk ke wilayah tersebut, ternyata posisi itu HP langsung ngedrop, buat jangan ngedrop mati. Dan di situ pikir saya ada yang jatuh teman-teman, wah jatuh ke bawah. Saya sampaikan balik, begitu balik ada warga juga kaget, saya juga kaget teman-teman. Karena posisinya apa? Posisi saya begitu. Akhirnya saya balik lagi kan, begitu balik, akhirnya saya gitu, mbah. Padahal mbah ini saya nyebut orang yang di luar sana teman-teman. Artinya karena itu mbah beneran apa bukan gitu loh. Ternyata mbah beneran. Dan disitulah alhamdulillah ada mbah. Tapi kan ini saya simpan. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama mbahnya, ya kan, dengan itu santai. Begitu ngobrol santai, akhirnya yang menjadi menarik teman-teman, itu kan ada cahaya ya. Jadi warga ini berbondong-bondong loh teman-teman ke situ. Akhirnya gerbek saya, digerebek saya. Begitu saya digerebek, nah kebetulan untung aja ada mbahnya teman-teman. Begitu ada mbahnya di situ, mbahnya kan kenal, warganya kenal mbahnya. Jadi saya aman teman-teman. Aman dalam arti tidak menjadi keramaian, karena posisi saya live itu kan musola gitu ya. Nah itu yang menjadi menarik teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang ikutin live di saya itu boleh cek di live saya ya. Di YouTube saya ada itu. Itu ada Arianto Petuk ketika bolang tersesat. Nah, di situ ada. Nah, ini historinya teman-teman ketika hasil bolang saya ini ya. Nah, terus beberapa hari yang lalu sempat saya bawa ke wilayah Serandil teman-teman. Saya bawa ke wilayah Serandil dan beberapa hari yang lalu sempat saya datang lagi ya ke wilayah tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah kita ada sedikit yang menarik lah teman-teman ya. Itulah sebatas kisah di balik pembolangan saya. Jadi kalau yang nggak mengikutin ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang teman-teman nggak mengikuti ya mungkin hanya sebatas cerita, karangan cerita. Tapi kalau mungkin teman-teman pengen mengerti tentang hasil pembolangan saya, boleh teman-teman ikut ya. Apakah teman-teman benar-benar ini sesuatu hal yang nyata, yang ada di lokasi, yang saya dapatkan di lokasi ya. Jadi seperti itu. Nah ini teman-teman, nah ini hasil dari ini kerangka ini dari gali kelor ya. Ini kerangkanya dari gali kelor teman-teman. Ini saya buat dari gali kelor ya. Gali kelor yang cukup lama yang saya simpan. Akhirnya ya ini wadahnya ya. Ini yang, dan akhirnya alhamdulillah teman-teman sampai badan ngedrop ya. Ini gali kelornya nih ya. Nih saya buat. Jadi ada 3 benda pusaka yang ada di wilayah tersebut. Dan yang menjadi aneh menurut saya teman-teman, karena saya tidak di bidang tosan aji, dan setelah saya belajar dengan para tosan aji, ternyata ini ada 3 keris yang sama dengan bentuk yang berbeda. 3 keris yang sama dengan bentuk yang berbeda, artinya satu pakem beda bentuknya ya mungkin sama kayak junjung derajat lah ya, 3 junjung derajat tapi beda bentuknya. Nah gitu. Nih yang kedua, yang ini nih, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Bismillah. Nah ini yang kedua teman-teman. Ini kalau di sepil kayak gini TikTok aman gak sih ya?
Ini kalau di sepil kayak gini aman gak sih ya teman-teman ya? Ini kan benda-benda ini, tapi TikTok paham ya kalau ini bukan benda bahaya ya. Aman gak ya kira-kira ya teman-teman kalau keris di sepil kayak gini? Karena saya belum pernah nyepil ini ya. Aman ya? Oke, aman. Kalau aman berarti boleh saya buka ya. Nah, kalau aman, bismillah. Kalau aman nih. Ya. Ini yang pertama ya, kita masukkan dulu. Simpan dulu di sini, bismillah. Kalau gali kelornya bikin sendiri aja Kang ya. Ini yang kedua teman-teman. Besi masih baru Pak, saya nggak tahu masalah baru atau tidaknya ya. Saya nggak mengerti tentang baru atau tidaknya ya. Ini ya, ini yang kedua. Nanti boleh cek sendiri teman-teman ya. Kalau yang memang punya pemahaman-pemahaman terkait tentang Tosan Aji. Ini yang ketiga nih teman-teman. Ya, jadi semuanya pamornya sama teman-teman, tapi ini beda. Nih. Nih, bismillah. Nih. Ya, jadi ini kayak apa ya, kayak tulisan Jawa kayak gitu loh teman-teman, kayak tulisan Jawa, tulisan Jawa apa namanya, Hono Coroko kayak gitu loh. Tapi saya nggak tahu maknanya ya, karena jujur kalau di Tosan Aji saya kurang memahami ya. Nama Pak saya taunya ya, saya tanya ke ahli tukang keris, ini namanya Om Yang Jimbe ya. Ya, ini namanya Om Yang Jimbe. Ini belum dibersihkan teman-teman, belum saya bersihkan, baru saya kasih minyak wangi paling ya. Jadi masih dalam keadaan seperti ini. Dan kemarin-kemarin saya buntel pakai ini teman-teman, pakai sorban saya ya. Jadi sorban saya kalau buat bolang ya. Jadi kalau biasanya kalau bolang bawa sorban kayak gini pasti kalah kaku nanti teman-teman. Ya. Dan nih di musola Beber ya, musola Beber mungkin kalau yang warga Beber yang ada di Cilacap mungkin paham ya. Ininya wadahnya saya buat dari gali kelor ya. Apanya apa ya jenenge apa apa nih, aduh apa sih aku keris berapa paham Jan, apa namanya ini wadahnya, oh iya rangka. Aduh maaf teman-teman, jujur saya karena di keris ini ya saya kurang mengetahui apa namanya rangka ya. kalah kaku, aduh malu saya sebenarnya kalau nyepil keris ya. Maklum lah teman-teman, namanya juga apa nggak paham ya. Rangka ya ini ya, rangkanya dari gali kelor. kalah kaku. Ini teman-teman, nanti boleh cek sendiri ya teman-teman tentang keasliannya
tentang apa hasilnya, silakan teman-teman ya. Mau dikaji sesuai dengan pemahaman teman-teman, boleh silakan ya. Kalau saya hanya sebatas bolang saja teman-teman. Jadi namanya bolang, kalau keris saya bukan ahlinya ya. Saya nggak tahu, pamornya juga nggak tahu, pamor apa nggak tahu pokoknya ya. Kalau keris ya jujur, makanya saya nyebut ini juga apa namanya ini wadah apa ini tadi namanya apa ini namanya ya, tempatnya ini apa namanya tadi, Werangka. Iya Werangka ya, Werangkanya ini di Gali Kelor Werangka ya. Jadi silakan ininya nanti insya Allah, kalau ini insya Allah nanti akan kita buat juga dari apa ini apa ini namanya ini garane ya, garannya nanti akan saya buat juga pakai Gali Kelor ya. Garannya apa gitu jenenge, deder yang bener lah, masa deder lah, ininya apa deder namanya, garan oh deder kalakaku deder pakis, oh pakis ya, pakis apa deder sih ininya lo, garane lo, ini kan Werangka katanya, ininya oh pakis. Iya aduh kalakaku saya nggak tahu, jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya, bukan nggak mau belajar, memang jujur ya gagangnya saya nggak tahu pakis ya. Ya udah nanti pakisnya juga saya buat pakai Gali Kelor ya, pakai Gali Kelor karena ada saudara lah, memang dia saya akui luar biasa dia keahliannya, cara membuat Werangka-werangkanya ya, memang jadi memang ahlinya itu masing-masing ya, jadi ahlinya masing-masing ya. Dan yang buat Werangka ini sampai bilang, Kang sampean ojo ajak kakek warna-warna katanya. Ajak kakek aja, kalau bahasa Indonesianya apa ya, Kang sampean ajak kakek warna-warna, bahasa Indonesianya apa ya nanti dulu, apa sih ya, kalau Kang ada yang tahu nggak, Kang sampean aja warna-warna gitu loh. Oh Kang sampean aja aneh-aneh katanya dia bilang gitu. Kalau bahasa Indonesianya ya, Kang Arianto sampean aja aneh-aneh gitu kata dia. Lah aku bilang, lah aneh-aneh kenapa sih, anak-anak baik anu keris dijioti, keris nang disi dijioti kata dia. Sampai badan saya kemarin agak sedikit ngebrot. Aduh galak aku saya. Nanti ini alhamdulillah teman-teman, nanti apa nih paksinya nanti akan saya buat pakai Gali Kelor ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa jadi teman-teman ya paksinya. Saya juga namanya juga masih belajar teman-teman. Oh, namanya belajar ya jangan diketawain. Bukan paksi. Apa nih? Ini yang ketiga teman-teman. Nih saya pakai nih ini bener serius nih teman-teman, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nih ada yang tahu ini enggak, ada yang tahu ininya enggak nih? Nih bentar ya, bentar saya deket ini. Nih ada yang tahu ini nih, kayak tulisan Jawa loh, apa ada tulisan Jawanya tuh. Nih ada tulisan Jawanya nih. Serius lah teman-teman, saya sendiri nggak tahu sih ya, cuma ini kok gini loh, ada tulisan Jawa nih, kalakaku bener nih. Kalau teman-teman dekat sini ya mungkin paham ya. Nih tulisan Jawa nih. Serius lah teman-teman, tulisan Jawa tuh. Tuh kurang jelas ya. Aduh, apa dibalik kayak gini kali ya. Tuh. Nih ada tulisan Jawa kan tuh.
Tuh. Tulisan Jawa, tapi saya nggak tahu. Nih. Tuh, ya kan tulisan Jawa kan tuh, kalau jauh tuh kelihatan tuh. Aduh, ngeblur lah. Tuh, bentar. Bismillah. Apa tuh? Tadi kelihatan kok ya. Nah, nih kayak tulisan Jawa lah. Aku bukan ahli keris sih ya. Biasa ya. Wah, susah amat ini kok, tadi kelihatan kok. Nih, bentar. Oh, berubah. Ya ampun. Mundur. Ya. Tuh, tadi terlihat kok ya. Ada tulisan Jawa teman-teman nih. Ih, kalak aku bener sih. Aduh. Tuh, di sini kelihatan nggak? Miring. Itulah. Tuh. Kan tulisan Jawa kan? Tuh. Tuh, tulisan Jawa. Tulisan Jawa. Tuh. Itulah. Sinyalnya bagus nggak sih teman-teman sih? Iya, semua om yang jimbe Kang Mas. Semua om yang jimbe. Tapi bentuknya beda semua. Gitu loh. Jadi aku berpikir gini. Berarti pusaka-pusaka ageman yang beliau pakai itu dia suka di om yang jimbe. Gitu. Suka di om yang jimbe. Semua om yang jimbe semua om yang jimbe, semua om yang jimbe nih. Tuh. Ini juga ada pamornya teman-teman tuh. Aduh, bismillah. Tuh. Terus di sini kayak ada emasnya apa ya tuh? Kayak ada emasnya nih teman-teman nih. Tuh, kayak ada emasnya tuh. Serius lah. Tuh. Ya. Pokoknya kalah kaku lah. Saya sendiri kalau keris hampurannya lamun keris abdi tete jaho. Kalah kaku lah. Keris orang ngerti lah ya, apalagi pamornya saya nggak tahu teman-teman. Jadi kalau tanya keris, ampun DJ. Tanya kodam. Wah, kodam itu nanti, kalau kodam itu nanti bisa tahu sendiri lah. Kok apain tanya-tanya kodam? Nggak usah, kodam simpan dalam hati kalau kodam. Ini yang pertama nih. Nih, berawal dari yang pertama loh. Ini ada pamornya juga teman-teman. Tapi saya nggak tahu namanya pamor apa. Kalau saya kasih nama pamornya, ini pamor Salamoa. Ada nggak teman-teman? Pamor Salamoa. Pamor Salamoa, oh inilah kalah kaku dah. Lagi. Satu lagi, ini ya yang pertama ya, namanya pamor Salamoa, ya.
Ini yang kedua, ini ya, yang kedua yang kayak gini nih, yang kedua ini pamornya ya, Arjo Blengur. Nah, nggak marah nggak teman-teman? Yang satu, yang pertama Salamoa, yang ini Arjo Blengur. Terus ini yang ketiga nih, ini yang ketiga ya, yang ketiga ya, yang ketiga John Kotela Wala Wala. Salamoa, Arjo Blengur, John Kotela Wala Wala. Ini kok ngarang aja udah, lagi saya nggak tahu. Nggak apa-apa ya, terkecuali kalau bambu lah, kalau bambu dari pertumbuhan ya sampai tunas, sampai goresan luka alam, bentuknya seperti apa, insya Allah saya begitu memahami teman-teman. Tapi kalau keris, ampun dah ya. Nanti saya coba tanya ke Romo Rereng Lawu atau yang ahli-ahlinya keris ya. Ini canda loh teman-teman, jangan diambil hati ya. Karena saya nggak tahu ini canda-canda doang, nanti dikirain serius. Enggak, ini canda. Canda ya. Kalau masalah pamor ini ngarang saja saya. Keris singkuran Kang. Apa sih? Aduh, udahlah ya. Aku lagi, kalau itu keris saya begitu kurang paham ya. Karena ini keris ini nanti akan di salah satu tempat kayaknya ini teman. Kerisnya ini mungkin ada salah satu tempat. Karena saya aja punya keris itu sudah dikasih teman-teman tuh. Saya punya keris satu ya. Itu dikasih sama nenek ya. Dikasih nenek Sadiem. Saya aja juga nggak kenal. Malah punyanya Mbah Kiai Beber namanya, Mbah Kiai Beber ya. Jadi kalau misalkan nanti dipanggil Mbah Kiai Beber gitu. Kalau ini serius, kalau Mbah Kiai Beber itu serius ya. Kalau Mbah Kiai Beber itu serius teman-teman. Kalau Mbah Kiai Beber itu memang salah satu babat alas yang ada di wilayah sekitar teman-teman ya. Kalau sejarah tentang keris sendiri saya tidak memahami, tapi memang beliau punya ageman-ageman ini ya. Dan saya sendiri ya, ketika saya bolang karena nyasar, mungkin saya suruh sholat teman-teman di situ, tapi gimana mau sholat, udah adzan Allahu Akbar, aduh kalah kaku ini, sudah dan maghrib lagi, masuk musola. Mungkin saya suruh ngimamin, waduh, saya sampai lompat saya teman-teman, tahu nggak? Ada nanti di YouTube saya ada kayaknya, itu masih terekam kalau nggak salah ya. Itu yang belakang sepil Kang, wah itu punya Mbah Sadiem, ini punyanya Mbah nih. Ini nanti juga kerangkanya mau saya ganti lah. Ininya apanya namanya ya? Apa ini namanya? Wadahnya tak ganti. Loh. Nih, masih kayak gini teman-teman, saya punya keris semuanya kan orang anak gagangnya orang kalah kaku banget lah. Rangkanya nanti saya ganti pakai ini ya. Biar dia nggak cemburu. Sama teman-teman tuh, nggak ada tuh, nggak ada, tuh kan, Bismillahirrohmanirrohim. Nih. Gitu ya. Oke, siap lah.
nggak usah diganti Kang, diganti apa, geger. Geger boyok bok lah, masa geger angel temen jenengane. Ini sudah, ini malah umurnya hampir sama dengan yang itu teman-teman, umurnya ya, cuma ini kan gini aja nih, tuh nggak ada ininya. Nanti saya buatin lah, kasihan ini nggak ada ininya. Ini punya, ini namanya Mbah Sadiem. Kalau itu ini cewek teman-teman, itu cowok semua Mbah. Kalau itu Mbah Kiai Kiai Beber, pamornya Pamor Salamoa. Satu Pamor Salamoa, satunya lagi Pamor Arjo Blengur, yang satu lagi John Kotela Wala Wala, itu pamornya. Aduh lah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya kalau di Tosan Aji kurang memahami ya, kurang belajar lah intinya. Saya kurang belajar di Tosan Aji teman-teman. Ini teman-teman nanti saya ceritakan ya, ini kisah nyata lagi nih teman. Jadi kisah ini kisah-kisah yang dulu pernah saya alami dulu ya teman-teman. Dulu waktu umur berapa ya, mungkin 20 tahun yang lalu lah ya, 20 tahun yang lalu itu saya melihat ada cahaya warna biru. Wah, terbang ke pohon kelapa. Begitu terbang ke pohon kelapa, saya samperin, saya liatin apa ya tadi di pohon kelapa. Begitu di pohon kelapa, turun teman-teman, itu cahayanya. Wah, saya kejar-kejar. Nah, tahu nggak apa jenenge, licak? Itu dilicak ya, dilicak itu ini berdiri teman-teman, keluar cahayanya itu warnanya biru, blue, keren bener, widih, ada cahaya biru. Nah, akhirnya saya deketin teman-teman, waktu itu mau saya tangkap sebetulnya keris itu ya teman-teman, yang menjadi nggak saya dapatkan. Jadi pas keris ini berdiri mau saya tangkap di rumah orang, kan turun sih di rumah orang, tapi depan ada licaknya gitu loh, turun kayak gini, berdiri kerisnya ini ngeluarin cahaya biru. Begitu mau saya tangkap sebetulnya itu teman-teman, itu di kamar mandi itu ada orang ngising, tahu nggak? Nah itu kebetulan atau ngelihat cahayanya atau ngelihat saya ngedeketin ini, lari teman-teman. Waktu lagi ngising itu, lagi berak, lari, ini kerisnya terbang lagi, push. Bel gede sebenarnya itu. Nggak ketangkep teman-teman. Waduh, itu pengalaman dulu itu, keris itu nggak tahu punya siapa itu ya. Itu pengalaman saya, dan saksinya masih ini orangnya di sebelah rumah saya. Itu dulu teman-teman ya. Kalau kaku, mana ada kabur ditampil. Gara-gara itu teman-teman, apa mau saya tangkep itu gara-gara orang yang modal itu mungkin melihat ini ada cahaya, jadi dia terbang lagi teman-teman. Dan itu pernah saya alami hal-hal sedemikian. Itu dulu saya waktu kecil ya teman-teman. Itu waktu kecil saya di kisaran umur 3 apa ya, 3 tahun atau 3 tahun. 3 tahun itu belum mengenal lah, belum punya hal-hal yang luar biasa, belum. Di umur 5 tahunnya ini, sekitar di angka umur 5 tahunan lah ya, 5 tahun ketika mau masuk SD gitu kan. Itu perilaku saya aneh teman-teman, perilaku saya aneh. Itu kalau maghrib ya, Allahu Akbar, sudah teman-teman, saya ambil gelas teman-teman, lempar, ayo tangkap gitu teman-teman. Itu sering kalau maghrib itu kan. Pertama orang tua saya masih biasa aja,
dikirain kenakalan saya gitu ya, dikirain kenakalan saya sehari. Berapa hari lagi kejadiannya seperti itu lagi, tapi kan saya tidak bercerita ke orang tua bahwa saya main dengan golongan yang berbeda, teman-teman. Nah itu, lempar lagi gelasnya, karena orang tua sayang sama saya, jadi kan nggak marahin saya, teman-teman. Jadi biasa saja. Padahal itu adalah ketika maghrib saya main dengan golongan-golongan yang nggak kelihatan. Ini lempar gitu, saya ambil gelas, lempar gelasnya, nggak ditangkap kali, pikiran saya kan ditangkap, gelasnya pecah, toar gitu. Nah itu, nah baru yang ketiganya orang tua baru curiga, ini anak kalau sore habis maghrib selalu mainan dengan gelas, tapi kok gelas dilempar, kok dia seneng banget gitu loh, diperhatikan sama orang tua. Baru di situ, nah orang tua baru sadar, oh anak saya ternyata ada keanehan gitu. Nah cara ngobatinnya teman Belgedes sebenarnya mbah saya dia yang ngobatin. Jadi mbah saya kalau yang ngobatin itu ambil apa namanya ya, lap gombal. Gombal itu cara ngobatinnya sederhana teman-teman. Gombal kasih di meja, kosok kayak gini, tempelin ke muka saya, buk kayak gitu, sembuh teman-teman. Aduh, oh, itu mbah saya kalau ngobatin saya kalau sore itu kayak gitu. Jadi kalau sore ini langsung, sini, Ari sini, ya mbah sini, gak usah kemana-mana. Terus mbah saya ngambil lap kayak gini, kosok meja, tempelin ke muka. Aduh, itu mbah saya itu dulu. Nah, jadi ngobatinnya kayak gitu teman-teman. Jadi orang zaman dahulu kalau ngobatinnya itu sederhana, yaitu memang hal-hal yang luar biasa. Makanya kalau ada orang yang aneh-aneh, ambil lap ya, gosokin ke meja, tempelin ke mukanya teman-teman, sadar nanti dia. Itulah teman-teman, itu benar-benar cerita pada masa zaman dahulu saya waktu kecil teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Oh, dulu saya waktu kecil teman-teman, dulu waktu zaman musim apa namanya? Musim nomor. Tahu nggak nomor? Tapi nomornya bukan nomor itu, nomornya nomor apa? Nomor SDA apa ya? SDA lah zaman dahulu itu. Itu orang-orang pada datang, mana si Ari sini. Itu tangannya di saya gini, tangan pegang sama saya. Oh, kayak gitu kan. Saya buka, sreset kayak gitu. Orang tua zaman dulu itu ya, SDA kalau nggak salah itu. Terus saya nyebut 7 3 1 3 gitu. 7 1 1 3 7 1 1 3. Besok dibeli keluar teman-teman. 70.000. Uangnya banyak banget itu, dapat uang 70.000 kalau nggak salah, itu banyak banget itu dulu. Kalau kakuan itu, udah ada aja itu orang zaman dahulu itu. Ada aja itu, nomornya itu keluar teman-teman dulu itu. Saya ngopi dulu ya. Sehat tapi Kang, alhamdulillah. Tahun berapa ya? Itu zaman SDA sih tahun berapa ya? Ya mungkin di sekitar 90-an lah, sekitar 90-an. Bismillah. Kira-kira umur saya berapa teman-teman? Umur saya kira-kira berapa? Umur saya masih muda loh. Masih muda umur saya. Kira-kira umur saya berapa coba? Ya, mana jam? Wah, 17 kalau aku 17 ya 4.
Umur saya 40-an, 40 untuk saat ini 43. Besok 44 bentar lagi. Masih muda ya? 44 Kang. Masih muda nggak? Masih muda lah, masih ganteng lah. Umur 44 saya teman-teman. Masih muda lah ya. 44. Jadi kalau umur 44 itu insya Allah harus sudah mapan teman-teman, mapan ya. Jadi harus sewiji. Kawin lagi, mana ada lah kawin lagi, mana saya berani kawin lagi. Tapi kalau kawin lari mau ya. Aduh lah. Kerisnya mahar berapa Mbah? Wah, kalau keris saya nggak tahu lah masalah mahar ah. Oh, saya udah dibilangin dari zaman dulu waktu saya dapat nanya keris, saya nggak tahu mahar keris kok. Nggak tahu saya kalau mahar keris bener Kak. Terkadang kalau ada yang maharin kayak gitu saya nggak tahu nyebut namanya, nama kerisnya berapa, harganya berapa gitu ya. Saya nggak begitu paham. Ya, nggak begitu paham. 7.700.000 belum lah, kayaknya belum loh. Padahal saya kemarin kan sempat ngedrop, capek teman-teman. Jadi terkait benda-benda pusaka ya, ya kalau bisa ya semakin banyak semakin bagus lah, masa sedikit. Jadi gini teman-teman, ini bukan saya memberikan pelajaran ya, bukan memberikan pelajaran atau ini hanya berbagi pengalaman saja. Intinya kita berbagi pengalaman terkait kenapa sih benda-benda pusaka ini bisa wujud, benda-benda pusaka ini bisa ditarik ya. Ada beberapa metode. Satu, ada yang menggunakan trik, ada yang menggunakan sulap, ada juga yang menggunakan tentang sisi keilmuan, adanya juga tertarik dari sebuah energi aura dari seseorang karena punya kepekaan olah rasa. Ya, biasanya ada daya tarik itu. Benda-benda bisa tertarik itu biasanya ada aura, kepekaan aura di dalam pengolahan di diri kita. Biasanya orang yang suka berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir di dalam hati, itu bisa mengaktifkan energi-energi di sekeliling. Misalkan nih di tempat teman-teman ya, ketika seseorang itu terbiasa di dalam pengolahan ya, pengolahan dirinya, dia selalu berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah, itu biasanya bisa menembus energi-energi aktif di wilayah-wilayah panjenengan. Makanya ketika orang datang kok ada beberapa benda yang sering muncul gitu ya, atau ada beberapa benda yang terkadang tanpa disengaja itu wujud, itu biasanya adanya energi yang memang terpengaruh, terkoneksi dari pancaran dari energi tersebut. Biasa seperti itu. Ada juga yang menggunakan metode menggunakan asma-asma yang memang tentang keilmuannya. Misalkan dia sudah terbiasa melatih atau belajar tentang keilmuannya, karena kalau orang sudah mempunyai keilmuannya dan bisa digunakan untuk mengetahui tentang sisi benda, di mana itu ada benda, ada pusaka, dia bisa mengetahui karena dengan keilmuannya. Tapi tanpa dengan keilmuannya dijelaskan seperti apapun, kerepotan kita teman-teman, sangat kerepotan, karena sesuatu yang tidak memahami dengan sisi keilmuannya, pasti itu trik, ini sulap, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk memahami tentang benda-benda pusaka yang biasanya bisa dimunculkan, itu adanya memang keterbiasaan dia. Contoh, pembelajaran tentang keilmuan, penarikan benda-benda pusaka itu bisa teman-teman. Itu ada ilmunya. Ya. Ada keilmuannya, ada ya. Apa ini?
24 coba di up bajunya, dibagusin. Mana baju saya maksudnya? Pakai asma sirkang. Jadi sepengetahuan saya ya, itu ada metode-metode tentang penarikan benda-benda pusaka. Ada. Contoh kayak gini, misalkan teman-teman sudah punya keilmuan ya, tetapi kok keilmuannya ketika difungsikan atau ketika digunakan kok biasa saja. Biasanya keilmuannya itu belum didapatkan. Jadi kalau belajar tentang keilmuan itu satu harus ada guru, betul-betul dengan ahlinya, orang yang mengerti tentang keilmuannya. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan pelan-pelan ya, gimana cara narik benda pusaka yang memang betul-betul dengan keilmuan ya. Ada teman-teman keilmuannya. Ada. Dan itu harus didapatkan dulu ya. Nggak cukup belajarnya itu nggak bisa sehari 2 hari teman-teman ya. Pembelajaran itu aja saya memerlukan waktu itu sekitar 9 tahun. nggak sehari 2 hari teman-teman. Nggak secara instan, nggak ada pembelajaran tentang keilmuan itu secara instan. Satu, untuk mengamalkan satu keilmuan aja itu bisa memerlukan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu baru satu tahapan tentang keilmuannya. Belum lagi nanti tentang pengamalannya, belum lagi tentang pengolahan, kepekaan olah rasanya, kepekaan batinnya itu diolah. Belum lagi nanti membuka tentang indera-indera, cakra, ada cakra ajenan, cakra kundalini, pengolahan kepekaan rasa, gerak lahir hati, itu begitu rumit sekali teman-teman. Dan bila mana ini tidak punya pemahaman, yang dikhawatirkan nanti bisa gini teman-teman. Hei, halo Pak, oh ya nggak salah, halo Pak, kalau makan teman-teman, kalau cuma ketemu, kamu nanti bisa seperti itu teman-teman. Maka hati-hati, tingkat halusinasi tingkat tinggi ya. Tingkat halusinasi tingkat tinggi, hati-hati. Halusinasi ini bisa membuat salah satu gejolak penyakit jiwa teman-teman. Iya benar ya, nggak ada apa-apa, seolah-olah dia berkomunikasi dengan hal gaib. Tidak ada apa-apa, seolah-olah ada bayangan-bayangan gaib. Tidak ada apa-apa, seolah-olah ada bisikan gaib. Inilah yang harus diantisipasi ketika kita belajar tentang keilmuan spiritual. 3 metode ini jaga, jauh-jauh. Jauhkan dulu ketika kita sedang melatih keilmuannya ya. Maksudnya gini, tiga tahapan nih ketika mau belajar tentang keilmuan spiritual. 1, abaikan bayangan-bayangan gaib. Abaikan nih bayangan-bayangan gaib ketika sedang proses pembelajaran tentang keilmuannya. Contoh misalkan dari ilmu apa, misalkan Raja Kala Cakra, atau Asma Bidor Bilin, atau yang lainnya, atau Asma Nabi Sulaiman, Kulu Geni, Kulu Sungsang, kan banyak keilmuan ini. Tapi betul-betul didapatkan keilmuannya itu. 1, ketika mau mengamalkan itu sudah terjadi, tahapan pertama nih yang harus dihindari dulu nih, abaikan bayangan-bayangan gaib nih, edek ketika mengamalkan ilmu itu. Kedua, hiraukan bisikan-bisikan gaib. Yang ketiga nih, abaikan perasaan-perasaan gaib. Nah ini 3 ini harus dihindari dulu agar tidak mendua tentang keilmuannya nanti. Kalau mendua keilmuannya nanti begitu Bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu datang gedek perasaan gaib, dimunculkan perasaan-perasaan gaib. Wah, ada sosok kakek-kakek datang. Nanti kalah kaku nanti. Bukannya mengamalkan keilmuannya, malah ngobrol dengan kakek-kakek bersorban ya, sorbannya pakai sorban oren, pakai bando. Le sampeane sampun ngeten, ojo lali sesuk le nek teko ngene maning sampean nggawa gedang goreng karo minyak kayu putih. Aida lupa dengan keilmuannya untuk mendapatkan sesuatu keilmuan yang langsung datangnya dari Allah. Kakek-kakeknya muncul, le
sampean ngene le. Jos tenan le, ojo lali le. Sesuk sampean nek ngene rene meneh, nggawa gedang goreng karo minyak wangi. Karo minyak kayu putih. Waduh, kalak aku. Besok beneran bawa gedang goreng sama minyak kayu putih. Wah, akhirnya begitu. Ada kan nunggu lagi. Datanglah bisikan gaib lagi, edek. Le, sampean cocok temenan. Wis nggawa gedang goreng karo minyak putih. Ojo lali le, sesuk nggawa banyu degan. Degane ojo tiba saka wite le, kudu menek. Waduh. Menek kelapanya enggak dijatuhin. Puntir. Main gigit turun. Kalau kaku enggak. Ada aja. Inilah yang harus diwaspadai teman-teman. Lama-kelamaan kejiwaannya hancur nanti teman-teman. Akhirnya tidak terkoneksi dengan keilmuannya. Akhirnya halusinasi tingkat tinggi dimunculkan. Akhirnya kepekaan olah rasa dimunculkan dengan sesuatu halusinasi tingkat tinggi. Pendengaran dengan bisikan tidak ada apa-apa. Dia masuk dalam benak pikirannya, tidak masuk di dalam hatinya. Karena dia terkoneksi di dalam pemikirannya di sini nih. Wah, ada ini nih, ada ini. Nah, inilah hati-hati. Banyak faktor belajar spiritual akhirnya menjadi kegilaan dikarenakan apa? 3 faktor itu tidak dihiraukan. Banyak loh teman-teman. Teman kita aja yang 2 nggak lulus kemarin. Ya, 2 nggak lulus. Kasihan, tapi alhamdulillah dia bisa kembali. Masa, Kang sini Kang, ngapain gitu? Sini, main sepak bola yuk. Sini, di sini Kang, tungguin sini ya. Besok saya bawain gedang goreng, getuk Sokaraja. Sini aja Kang, itu. Saya tungguin Kang. Diem Kang, duduk sini Kang. Mau kemana? Tenang. Pokoknya buat Kang Arianto Petuk, saya tak ambil getuk Sokaraja. Wah, hebat bener ini. Ya Kang, tungguin Kang. Tok gini dia. Begitu, langsung dia. Alhamdulillah. Ngapain dia? Bah, getuk Sokaraja tekok nang ngene mbah, nek sampean ora tak gejuk nang aku. Waduh. Wah, lama-lama kerepatan kita. Akhirnya apa? Akhirnya lepas pengendalian diri teman-teman. Akhirnya terlepas. Nah inilah, itu pengalaman. Alhamdulillah ya, masih bersyukurlah ada pendampingan guru. Coba kalau nggak ada pendampingan guru teman-teman, nggak kebablasan. Bisa-bisa jalan-jalan celananya dilepas nanti. Itulah yang harus diwaspadai ya. Hati-hati teman-teman ketika pembelajaran tentang keilmuan gaib. Resiko ya, ini resiko tentang pembelajaran keilmuan gaib. Satu nih ya, lemahnya pengendalian diri kita. Lemahnya pengendalian diri kita. Karena ketika kita bisa mengerti tentang sesuatu keilmuan gaib, seolah-olah wah, sudah hebat, sudah jos. Yang kedua nih ya, memunculkan halusinasi yang tingkatnya sangat tinggi sekali teman-teman. Halusinasinya tingkatnya tinggi sekali. Jadi melebihi pola pikirnya. Kalau hanya sebatas nah itu masih standar lah, masih tahap-tahap keterbiasaan kita melihat sesuatu yang berbeda. Tapi kalau halusinasi tingkat tinggi, lah kalah kaku kita. Kang, tahan Kang, tahan. Apa tahan lagi? Bentar Kang. Ini Kang. Ada mbahnya mau kesini Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Somat sumut kasumudan ketika cek. Kang ngobrol karo sapa. Wah tenang Kang. Minggir Kang. Saya hantam Kang. Buset. Kagak ada apa-apa. Main wik. Kan kalah kaku jadi kitanya sendiri bingung ngadepin tuh halusinasi tingkat tinggi. Yang ketiga nih, faktor kematian teman-teman. Walaupun kematian ini adalah memang sesuatu yang memang
hakikatnya hanya Allah yang akan mengetahui tentang kematian kita. Tapi tentang kegaiban ini faktor ini teman-teman. Kematian adalah juga sangat besar pengaruhnya. Karena apa teman-teman? Kita bergelut mengerti tentang kegaiban itu luar biasa teman. Melihat sesuatu yang gaib itu udah nikmatnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka untuk mengantisipasi tentang hal gaib, disederhanakan. Kamu hari ini akan saya transfer energi aktif untuk merasakan sesuatu hal yang gaib. Apa itu? Satu, tiup. Inilah sesuatu hal yang gaib yang teman-teman bisa rasakan secara nyata. Itu teman-teman. Jadi dasarnya itu dipakai dulu. Jadi ketika kita bermeditasi mengamalkan suatu doa, adanya angin, itu sudah merasakan sesuatu hal yang gaib teman-teman. Jadi nikmati kegaiban itu terus. Ya, jangan terus ada angin. Wah, ada yang datang nih, ada yang datang nih, ada yang datang nih. Repot nanti. Ya kalau kita nggak lari, kalau lari kalah kaku lagi, nyemplung. Nah ini teman. Tahapan itu 3 ini nih harus diantisipasi. Mungkin kalau di kalangan pembelajaran yang lain mungkin ya bisa berbeda, tapi hampir kalangan spiritual dasar-dasar ini pasti dihindari. Untuk apa? Agar keilmuan yang kita gunakan ini, keilmuan yang betul-betul kita lakukan, betul-betul datangnya sesuatu kekuatan sesungguhnya dari Allah teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena sebuah doa kita, bukan. Kekuatannya itu bukan di doa kita teman-teman, tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Itu teman-teman, hati-hati ya. Doa kalian itu jangan diartikan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan itu. Ketika kalian berdoa nih, Bismillahirrohmanirrohim, itu tingkatannya sesungguhnya itu adalah yang paling kuat, dimana ketika teman-teman tahu sedang membaca Bismillahirrohmanirrohim, tingkat kekuatannya adalah kekuatan iman dan takwa di hati kita teman-teman. Tingkat kekuatannya itu kekuatan yang sesungguhnya, bukan dari doanya. Takutnya nanti kita terbodohi dengan suatu doa-doanya. Tapi ketika kita tahu bahwa ketika kita berdoa itu adalah suatu tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita berdoa kita paham betul teman-teman, kita sedang beriman dan bertakwa kepada Allah. Paham ya? Jadi seperti itu, agar nanti kok doa saya nggak manjur gitu loh. Kan ada loh, kok doa saya nggak manjur, padahal ini doanya Allah loh gitu kan. Nah, maka dengan membawa sesuatu kebesaran nama Allah di dalam posisi kebenarannya itu adalah ketika kita sedang beriman dan takwa kepada Allah. Ketika kita bersolat, apa itu? Kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Dengan apa jalannya? Dengan iman dan takwa kita. Itu teman-teman. Jadi nanti terkait tentang pembelajaran, ketika ada hal-hal yang sesuatu yang berbeda, ketika mengobati seseorang sembuh bukan karena doanya, tapi karena tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga doa-doa ini insya Allah terijabah dan terkabul dan mendapatkan rahmatnya Allah. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Berubah. Dedeng dedeng. Cimplung teles mlebune nyemplung matune teles, nek ono popo sampean nakal. Ini ketika tangan saya turun dia akan diam, dan ini tanpa saya pegangin ya teman-teman ya. Nih lihat nih, tanpa saya pegangin ini akan mudah-mudahan bisa berdiri teman-teman. Cimplung teles mlebune nyemplung matune teles. Saatnya kamu
goyang, goyang kanan, goyang kiri. Hup, 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 iya. Goyang teman-teman, goyang dompet. Widih. Hup, wih, 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 iya. Bambu, widih. Hup, tan. Buah. Hore, merdeka. Takut dia kalau kesini. Ayo. Kalah kaku, kalah kaku. Alhamdulillah ya Allah. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Oh teman-teman, ini caranya menggerakkan bambu ya. Jadi bukan dengan doa tapi dengan lelucuan saya aja dia sudah bergerak teman-teman. Saya angkat nih ya. Berdiri. Yes. Iya gak? Keren gak? Kalah kaku lah kita lah dah. Ini tongkat Gembolo Seto namanya. Saya kasih nama tongkat Gembolo Seto. Kalau kayaknya kalau Gembolo Seto terlalu bagus ini. Ganti aja namanya. Nogo Gedeg. Wah ini tongkat naga gedeg teman-teman. Ya, Nogo Gedeg ini. Tongkat Nogo Gedeg. Kalau Gembolo Seto terlalu bagus, makanya saya kasih nama tongkat Nogo Gedeg. Gedeg kamu, goyang-goyang sendiri sih. Wah, nah kalau kamu untung aja gak kena. Bel gedes. Ngopi dulu saya. Aduh ya Allah ya Rob. Kalau keris saya nggak berani teman-teman. Kalau keris buat mainan nggak berani. Karena apa? Karena keris ini adalah salah satu pusaka peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Nanti saya kena tembak sama orang-orang yang punya keris. Kalau keris saya berdiri lah nggak apa-apa. Kalau keris saya yang berdiri buat mainan boleh. Tapi kalau keris yang itu saya nggak berani. Takut nanti saya diomelin sama para yang ahli-ahlinya keris. Wah, Kang Arianto Petuk ini kalah kaku, ini ada-ada aja, ini keris buat mainan. Mana saya berani. Kalau bambu kan boleh teman-teman, ya nggak? Aduh, Alexandro, terima kasih. Romo sudah hadir. Nggak ada yang ngasih kodam, capek saya. Nggak ada yang punya kodam ini kayaknya. Penonton Arianto Petuk nggak ada yang punya kodam. Bongkok aja. Nggak ada yang punya kodam ya. Mawar atau Alhamdulillah ya Allah. Nah ini ada kodam. Mawar apa tuh? Keren. Gitu dong. Masa harus ditunjukin dulu. Barokallah. Terima kasih saudaraku Kang Gugun, Kang Alek yang sudah berbagi. Salam hormat, salam bahagia ya. Pokoknya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ambil sisi positifnya ya teman-teman ya. Ya ambil sisi positifnya, insya Allah kalau teman-teman yang punya pemahaman yang bijak, insya Allah ini akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bersama kok. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya hanya sebatas pembola. Ngopi dulu ya teman-teman, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, minyak saya sudah habis. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku ya.
Oh, Mafia Lele juga punya kodam ini. Keren juga ini. Rizky, terima kasih Kang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebumen, kepriwe kabare Kebumen? Kebumen balane nyong nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwaban. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini syarahu salamun qaulamun mirabbi rahim wamtajul yaumal ayyuhal mujrimun. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwaban. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini syarahu salamun qaulamun mirabbi rahim wamtajul yaumal ayyuhal mujrimun. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah nih, karena badan saya kemarin ngedrop, sekarang sudah agak sehatan ini badan saya. Keringetan sebetulnya teman-teman. Mbah Gaib, waduh ada Mbah Gaib ini, kalah kaku saya ini. Yang bener aja ini Mbah Gaib muncul ini. Wah ngeri ini ada Mbah Gaib nih. Salam hormat Mbah Gaib, salam tali silaturahmi Mbah. Mbah Gaib ini kalah kaku saya ini, kaget saya ada Mbah Gaib. Salam hormat ya Mbah ya, salam bahagia selalu Mbah. Jadi di sini sebatas untuk menghibur Mbah ya. Bila mana ada edukasi yang terlalu berlebihan, saya mohon maaf teman-teman ya. Tidak ada unsur terlalu berlebihan, tidak ya. Di sini hanya sharing, saling berbagi saja. Siap. Mbak Gaib ini muncul. Salam hormat Abah. Keren ini. Alhamdulillah banyak saudara saya di TikTok teman-teman. Insya Allah nanti pada suatu saat kapan waktu lah ya teman-teman, kita bisa saling sharing-sharing. Siapa tahu nanti saya bisa hadir di wilayah-wilayah yang berbeda kayak gitu ya. Macan Luwe, terima kasih juga. Ki Aji, wih dih, banyak kalangan para spiritual hadir di sini, subhanallah. Salam hormat semua romo-romo ya. Salam takdim, salam tali silaturahmi. Mohon maaf romo bila mana ada hal-hal dalam saya menyampaikan ada sedikit terlalu berlebihan ya. Mohon izin romo bila mana ada kekeliruan dari saya, mohon tetap ditegur romo. Ya, melalui tegurannya jangan masuk ke sini. Ya, kalah kaku nanti ya. Tegurannya lewat, ada di profil saya ada Wawa gitu kan, ada Wawa. Nah di situ ya, saya insya Allah siap selalu ingin berbagi, dan saya juga ingin ada bimbingan-bimbingan dari saudara-saudara saya yang di TikTok. Saya paham ya, di TikTok ini banyak orang-orang yang punya naluri kepekaan dalam batinnya, bijaksana dalam menyampaikan. Di sini banyak teman-teman ya. Cuma kelemahan saya tidak begitu memperkenal satu persatu. Tapi kalau di sini tidak ya. Tapi kalau sudah lewat telepon, lewat komunikasi, itu udah seperti saudara ya, bukan orang lain lagi ya. Kalau sudah melalui WhatsApp komunikasi, ini bukan kayak di TikTok kayak gini teman-teman, tapi sudah kayak saudara ya. Itu yang coba saya pelajari untuk kita semua. Udah ada yang maharin Mbah, yang mana? Yang ini. Ini kalah kaku ini. Aduh. Yang mana? Maaf, saya punya bambu unik Mbah. Woi keren, ayolah bambu unik. Dari mana Kang Mas? Kang Ki Aji Samudro, Cilacap Romo. Dari Cilacap. Hobi saya bambu Romo. Hobi saya adalah di bambu nih. Hampir semua bambu, keunikan. Terus di samping tuh, kalau itu tempat pesolatan untuk kegiatan malam saya. Tuh, nah ini bambu-bambu Romo. Nah, ya kebetulan hari ini
saya mengedukasi hasil bolang tadi sore, yaitu terkait tentang bambu ini yang saya dapatkan. Terus sedikit bercerita tentang hasil bolang, di mana ketika saya bolang ada beberapa benda pusaka yang saya dapatkan. Alhamdulillah, dan ini juga bambu unik. Ini bambu buntet tumpang sari 4 sap. Tuh bambunya nggak ada lubangnya, buntet sampai ujung ini. Biasanya kalau tumpang sari ciri khasnya memang buntet. Ini 4 sap. Nah, ada rencana nanti mau saya potong seperti ini. Ini mau saya buat tongkat komando. Siapa tahu nanti kalau ada yang biasa suka jalan-jalan malam, atau ini bisa disimpan di dalam mobil gitu ya. Untuk ageman tumpang sari ini adalah 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan gitu. Saya dulu punya yang ada di belakang, tapi ditukar sama temen sama kayu setigi. Wih, keren, Ki Aji Asmodoro. Wah, mantap. Wulandari, maaf mau tanya, dampit yang di belakang Ki, maharnya sampai berapa? Oh, itu mahar itu ada yang di angka 330, ada yang di 270, ada yang 530, ada yang 730. Kalau yang besar ini nih, yang besar ini di angka 730. Nanti ada bonus kayak gitu Kang Wulandari. Kalau yang kecil-kecil itu ada di angka 270, ada di angka 330 dan seterusnya ya. Tapi kalau yang dampit yang ini, yang Pamengkang Jagat saya itu memang masih menjadi ageman di koleksi di tempat saya. Nggih, sami-sami sembah matur suwun Ki Ageng Samudro, salam tali silaturahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah banyak saudara nih ada Ki Ageng nih. Beliau, alhamdulillah, beliau suka muter-muter. Monggo kalau memang ada ketertarikan Kang Wulansari ya. Bambu dampit ini biasanya sering diterapkan di tempat-tempat usaha, ditempatkan di kafe atau di tempat-tempat usaha. Yang penting bambu-bambu unik ini memang punya tuah ya, punya tuah secara proses alam. Artinya ketika mau dimanfaatkan oleh sang pemilik itu ada penerapan tersendiri ya. Misalkan untuk para pejabat ya diterapkannya untuk di bidang pejabatannya, untuk karirnya, untuk jabatannya. Kalau di pengusaha ya diterapkan di tempat usahanya, pengelolaannya. Kalau di pedagang ya dikelola untuk di tempat ruang usahanya, di tempat usaha dagangnya. Kalau untuk kalangan spiritual dikelola untuk spiritualnya, pengolahan kepekaan olah rasa, pengolahan kepekaan batin, gerak olah rasa, gerak lahir batin. Itu kalau di bambu-bambu ini. Jadi pengolahan bambu unik ini tertera pada sang pemilik teman-teman gitu. Kenapa saya selalu memberikan ini loh, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu hanya untuk mengerti bahwa bambu ini punya tuah ini, punya tuah ini, punya tuah ini itu. Sepil bambu mati lele, pati lele, mati lele. Pati lele, ini pati lele. Ini pati lele. Wih, pati lele. Ini jenis pati lele, Kang Mas. Bukan mati lele ya. Ini pati lele, jenis pati lele. Pati lele seperti ini harga di 330.000 Kang Mas. Ya. Harga di tempat saya yang penting cukup lah ya, cukup bagi saya, nggak terlalu mahal. Nanti kalau bilang mahal nyari sendiri ya, biar nanti dipatok semut. Kalau dipatok semut, mudah-mudahan yang bawahnya yang dipatok semut. Cukup lah ya, bagi saya nggak terlalu mahal. Yang penting manfaat dan faedahnya. Pati lele ini
senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Ya, ini pati lele, senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Kalau dikelola di dalam pengolahan di dalam diri kita, pati lele ini adalah tangan kita. Jadi ini adalah senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Gimana cara mengenai tepat pada titik sasarannya? Mudah, teman-teman. Ketika mengenai tepat pada titik sasarannya, ketika diamalkan untuk ke wilayah sesama, saya dengan teman-teman suka memberi, terima baru dapat kasih. Jadi namanya terima kasih ini, kasih dulu baru kita dapat kasih. Jangan terima kita, tapi terima artinya kita berikan, ya, baru kita dapat kasih. Itu untuk sesama, itu senjata tepat pada. Maka sukalah sering berbagi di mana tempatnya senjata ini. Nah, kalau untuk sesama, kalau untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tangan kita, teman-teman. Jadi kalau orang mukmin ini adalah orang yang sangat mencintai Allah, maka kewajiban kita, ya kita sering minta kepada Allah, teman-teman. Minta, mau siang, mau malam, mau sore, mau maghrib, mau apa aja, sering minta kepada Allah. Minta ke sana. Amin, amin, ya. Alhamdulillah, ada yang mengaminkan juga. Barokallah, subhanallah. Terima kasih Kang Mas sudah mengaminkan juga. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja dulu ya. Hari ini kita sambung lagi besok ya. Karena mungkin kalau asik dengan ngobrolan kita, ini ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan juga ini. Nggak tahu siapa yang mau menyampaikan. Banyak terima kasih ya. Salam hormat, salam bahagia, Edi. Alhamdulillah, barokallah, barokallah. Siap, terima kasih Kang Mas Edi ya. Pokoknya amin, amin saja kayak gitu, nggak apa-apa. Wah, amin ini udah keren loh teman-teman ya. Mudah-mudahan lah, saya hanya sebatas manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan mudah-mudahan sesuatu kebenaran, rahmat-rahmatnya Allah senantiasa didapatkan kepada hamba-hambanya yang selalu ingin mengerti tentang sesuatu kebesarannya Allah, cahayanya Allah, rahmatnya Allah, dan senantiasa ingin mengerti tentang sifat dan wujudnya Allah. Barokallah, barokallah. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Salam hormat, salam bahagia semuanya. Jangan lupa ya, Kang Kismoyo sudah hadir. Jangan lupa Kang Kismoyo ini sudah jadi. Dedek. Ya, insya Allah ya, nanti tinggal saya selesaikan tugas. Karena ini amanah teman-teman. Jadi kalau amanah, sebetulnya kalau amanah ini lebih berat daripada saya disangoni. Tapi kalau amanah kalah kaku teman-teman. Aduh, kalah kaku. Aduh, kalau amanah ini kalah kaku ya. Kalah kaku, kalah kaku. Oke ya teman-teman, salam hormat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba senantiasa memohon dan memohon. Ya Allah, jagalah kesehatan hamba ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keuangan hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah ekonomi hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah keluarga hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kekuatan iman dan takwa di hati hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hati hamba ya Allah. Dan hanya kepadamu lah hamba memohon dan memohon ya Allah. Bila mana ada sesuatu hal energi buruk, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkau lah yang mampu menolaknya ya Allah. Hanya Engkau lah yang mampu menolaknya ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Alhamdulillah.